Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala laqad qala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal paling mulia yang Allah anjurkan bagi segenap hambanya adalah sikap saling berwasiat satu sama lain dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di hari Jumat kedua di bulan Zulqa'dah ini, khatib mengajak berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwalah insyaallah segala hajat persoalan yang tengah dihadapi Allah akan bukakan jalan kemudahan untuk melaluinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya waktu-waktu yang mulia. Agar apa? Agar para hamba dapat memperoleh banyak kebaikan darinya. Allah ciptakan bulan Ramadan, bulan maghfirah, sebagai bulan ampunan, yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah ciptakan bulan Syawal, yang terkenal dengan keistimewaan di dalamnya. Salah satunya ialah puasa 6 hari di bulan Syawal. Allah ciptakan itu semua. Tujuannya apa? Agar memotivasi manusia untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju alam keabadian. Dan di antara waktu-waktu yang mulia itu adalah bulan Zulqa'dah, yang dimana saat ini kita berada di dalamnya. Bulan ke-11 di bulan kalender Hijriah, yang ini merupakan bagian dari 4 bulan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kemuliaan dan keistimewaan pada bulan Zulqa'dah itu diantaranya ialah yang pertama, bahwasanya bulan Zulqa'dah adalah bulan haram. Bulan Zulqa'dah termasuk awal dari 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Pada bulan ini, amal kebaikan apapun yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan keburukan, dosa, kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan ini pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang 4 bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka muncul pertanyaannya, apa 4 bulan ini? Maka baginda Nabi SAW menjelaskan 4 bulan haram yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah,
serta bulan Muharram, lalu satu bulan yang sendirian, yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qatadah menjelaskan bahwasanya bagi barang siapa yang melakukan kezaliman yang dilakukannya di 4 bulan tersebut, maka sesungguhnya dosanya itu, apapun yang dia lakukan kezaliman, kemaksiatan dan dosa, maka sesungguhnya lebih berat daripada bulan-bulan yang lainnya. Kendati segala bentuk kezaliman apapun yang kita lakukan, mau di bulan Muharram, mau di bulan-bulan haram, atau selain daripada bulan haram, memang berat. Akan tetapi jika dia dikerjakan di bulan-bulan haram, maka dosanya lebih berat daripada kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu ibadallah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk melakukan kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri, baik dengan melakukan perbuatan yang diharamkan atau melalaikan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih jikalau kita menzalimi orang lain. Secara khusus, larangan berbuat zalim itu disebutkan pada bulan-bulan haram agar para hamba sadar bahwasanya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan di dalamnya itu lebih berat dibandingkan daripada dosa yang dia lakukan di bulan-bulan selainnya. Larangan berbuat dosa dan kemaksiatan juga mengajarkan kepada kita bahwasanya mencegah diri dari segala hal kemaksiatan dan kezaliman adalah awal mula dari terbukanya ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita akan semakin mudah untuk melakukan ketaatan. Kita akan semakin mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menjauhi dosa dan kemaksiatan, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjaga diri kita dari segala macam bentuk kezaliman. Bukankah ada yang mengatakan bahwasanya untuk menemukan cahaya kita harus menghindari yang namanya kegelapan? Tak heran bahwasanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu yang menjalankan segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang takwa. Ibadallah. Dan adapun yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah melaksanakan ibadah umroh kecuali hanya di bulan Zulqa'dah saja. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah selama hidupnya sebanyak 4 kali semasa hidupnya. Semuanya dilakukan di bulan Zulqa'dah kecuali umrah yang beliau lakukan bersamaan dengan hajinya. Umrah di bulan Zulqa'dah memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya umroh yang dilaksanakan di bulan Zulqa'dah adalah umroh yang paling utama setelah umroh di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab umroh Nabi SAW dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah. Maka muncul pertanyaannya ibadallah, mengapa baginda Nabi SAW melakukan seluruh ibadah umrohnya di bulan Zulqa'dah? Atau mungkin barangkali pertanyaannya, bukankah terdapat bulan-bulan yang lain yang tidak kalah mulianya daripada bulan Zulqa'dah? Maka dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya ada 2 hal kenapa baginda Nabi SAW mengkhususkan umroh di bulan Zulqa'dah. Yang pertama, bahwasanya besarnya keutamaan dan kemuliaan di bulan Zulqa'dah. Dan adapun yang kedua, yaitu untuk menyelisihi keyakinan orang-orang jahiliyah yang dimana mereka berasumsi bahwasanya umroh yang dilakukan di bulan Zulqa'dah merupakan perbuatan yang paling nista. Oleh karena itulah ibadallah, Nabi SAW melakukan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah untuk menegaskan kepada kita bahwasanya kebolehan umroh di bulan Zulqa'dah itu sekaligus untuk membatalkan keyakinan syiriknya masyarakat jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Zulqa'dah adalah momentum perubahan. Lantas apa hikmah yang bisa kita ambil? Keistiqomahan baginda Nabi SAW melaksanakan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah itu setidaknya mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk selalu mengagungkan
untuk selalu menghargai waktu itu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu-waktu yang disebutkan adanya keutamaan dan keistimewaan baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab umur kita itu terbatas, ibadah Allah. Sementara bekal yang harus kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus banyak serta harus berkualitas. Jika pada waktu yang mulia saja, contohnya pada bulan Ramadan, contohnya pada bulan-bulan yang haram, terkhususnya di bulan Zulqa'dah saja, kita enggan, kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan ketika kita berada di bulan-bulan yang lainnya, justru kita akan meremehkan, bahkan melalaikan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah. Imam At-Tabrani membawakan sebuah hadis yang bunyinya kurang lebih, inna li rabbikum fi ayyamid dahr nafahatun. Sesungguhnya Rabb kalian itu yang maha mulia, memiliki banyak karunia dalam setiap tahunnya, fata'arradu laha, maka carilah karunia itu. Barangkali fala'alla ahadukum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abadan. Yang artinya barangkali kalian akan memperoleh satu karunia tersebut yang dengannya kalian tidak akan sengsara selama-lamanya. Ibadah Allah. Maka daripada itu, hendaknya kita senantiasa berupaya sebaik-baik mungkin untuk menghindari kemaksiatan dan sebanyak mungkin mengamalkan ketaatan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sebelumnya kita masih terbiasa dengan hal-hal yang melalaikan, maka pada bulan ini marilah bersama-sama kita perbaiki diri kita. Jikalau sebelumnya kita belum bergairah untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan, maka di bulan yang mulia ini hendaklah kita tingkatkan kesemangatan kita untuk beribadah. Jadikan awal bulan haram ini sebagai momentum bagi kita untuk melakukan perubahan dari yang tak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kepada kita hingga penghujung usia nanti. Demikianlah materi khutbah yang singkat ini yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita berubah, titik perubahan kita ini untuk menjadi diri yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa anhum wa tabaddal wa barik bi jalalika wa zamanika ala atrafil ibad sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya'lamu anna Allah ta'ala laqad amarakum bi amrin azim, laqad amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والزلازل والطاعون
من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، خصوصا إخواننا في فلسطين، خصوصا إخواننا في فلسطين، خصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم عليك إسرائيل، اللهم عليك إسرائيل، اللهم عليك إسرائيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون، فأقيموا الصلاة.